ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukumnya membaca Al-Quran tanpa berwudu dulu dan hanya menggunakan celana pendek di rumah, Ustaz? Demikian hanya saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran dengan dua keadaan. Yang pertama, tidak berwudu. Ya, itu adalah hal yang makruh. Dan sebagian ulama menganggapnya kalau dia menyentuh mushaf, dianggap sebagai hal yang diharamkan. Tapi kalau dia membaca dari hafalannya, maka itu boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia baca dengan berwudu, maka itu lebih baik. Nabi SAW pernah berjalan, diberi salam oleh seorang. Maka beliau tidak menjawabnya. Setelah berwudu, beliau baru menjawab, Waalaikumsalam. Dan beliau berkata, Inni karihtu an adkurallaha wa ana ala ghairi tahara. Saya tidak senang menyebut nama Allah dan saya dalam keadaan tidak bersuci. Maka kalau dia dalam keadaan bersuci membaca Al-Quran, itu lebih baik. Dan itu lebih afdal. Ya, adapun memegang mushaf semampu mungkin dia hindari memegang mushaf dalam keadaan dia tidak bersuci. Adapun keadaan yang kedua, dia membaca Al-Quran dalam keadaan sendiri, misalnya hanya memakai celana pendek, itu boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Hanya saja tingkat seseorang itu di dalam keutamaan dan kesempurnaan berbeda-beda. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau masuk ke dalam WC pun dia sangat malu karena hal tersebut. Ya, manusia itu tatkala berjenjang di dalam tingkat keimanan, kedekatan kepada Allah, pengetahuannya, rasa takutnya, rasa dihawasi, maka bisa saja dia berjenjang di dalam hal tersebut. Tapi kalau dari sudut kebolehan, boleh saja, tidak ada hal yang melarang dalam hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah di atas segala keadaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Alan. Ya, silakan Bapak Alan, pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, Ustaz, saya ini dalam proses belajar mengaji. Tapi karena sampai saat ini belum lancar, biasanya saya mengaji sambil mendengar audio. Jadi saya buka Quran, terus kemudian saya dibantu dari audio dari handphone. Jadi saya mendengarkan sambil membaca itu. Itu menurutnya bagaimana, Ustaz? Baik, pertanyaan bagusnya dari Pak Alam. Semoga Allah memberi kemudahan kepada semuanya dan memudahkan kita semua menjadi ahli Quran yang merupakan ahli Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada masalah ya, bagus saja apa yang dilakukan oleh Pak Alam itu. Beliau membaca Al-Quran sambil mendengarkan audio agar terbantu di dalam membaca, memudahkan di dalam membaca sambil latihan. Itu adalah hal yang baik. Tapi perlu diingat bahwa asalnya di dalam mempelajari bacaan Al-Quran, di dalam membaca, kita talaki, mengambil langsung dari guru. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada nabinya, wa innaka latulaqqal Qur'anu min ladun hakimin alim. Dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari sisi Allah. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril
Dan Jibril membacakannya kepada Nabi di setiap Ramadan. Ya. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan فَإِذَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Apabila kami membacanya, maka ikuti bacaannya. Jadi bacaan itu diambil dari mulut guru. Itu asalnya. Tapi kalau seorang ingin mempermudah, dia baca sekarang dengan media-media yang ada, alhamdulillah itu bisa memudahkan. Ya, dan di masa mendatang insya Allah kita semakin baik, dan ini awal yang baik di bulan Ramadan, kita membacanya. Semoga insya Allah ta'ala setelah Ramadan atau di hari-hari mendatang kita menggunakan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Apalagi kalau ingin belajar dari guru, sekarang ini kita bisa belajar langsung dari guru walaupun dari pihak online. Kadang ada kesalahan-kesalahan di dalam harokat bacaan, itu bisa diluruskan dengan teguran guru. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan kita tidak boleh melalaikan kewajiban. Kalau seandainya di kantor, Pak Ustadz, misalnya kita sudah mau siap-siap sholat, namun memang tiba-tiba ada panggilan meeting yang memang mendadak, dan itu bisa sebentar. Biasanya saya meeting dulu, setelah selesai saya tetap sholat, misalnya zuhur. Apa itu termasuk melalaikan sholat atau melalaikan kewajiban? Seperti apa yang memang dikatakan melalaikan kewajiban kalau misalnya memang biasanya sholatnya masih bisa kita tunda, pekerjaan masih bisa kita lakukan? Jadi yang ada dua pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kadar yang melalaikan tadi terkait dengan kewajiban sholat dan meeting. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada kewajiban terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Ya, di kondisi biasa, bukan di kondisi seperti ini. Pada saat seorang itu memang ada seruan ke masjid, maka itu tidak boleh dia diakhirkan, itu terkait dengan kewajiban lain. Ya, terkait dengan kewajibannya sebagai seorang yang tidak ada udzur, dia mendatangi masjid untuk berjamaah. Tapi kalau misalnya untuk seorang perempuan, asalnya perempuan, dia tidak ada kewajiban untuk sholat di masjid. Tidak ada kewajiban untuk sholat di masjid. Nah, di sini masuk ke dalam masalah hal yang kedua, pembahasan sholat. Bahwa sholat itu afdalnya dilakukan di awal waktu. Yaitu terkait dengan seluruh sholat, kecuali sholat isya. Semua sholat, kecuali sholat isya, afdalnya dilakukan di awal waktu. Begitu sudah masuk waktunya, segera dilakukan. Dan memang di dalam ibadah, ketika ibadah itu sudah masuk ke waktunya, yang paling afdalnya dilakukan ibadah itu sesegera mungkin, di pembahasan sholat, pembahasan zakat, maupun di pembahasan yang lainnya. Masuk di dalam keumuman firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Kita diperintah untuk bersegera di dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya pada dasarnya dia menjaga, kalau misalnya ada tiba-tiba waktu mendesak sekali, dia harus meeting misalnya, kemudian dia lakukan meeting sebentar, kemudian dia sholat, itu masih masuk di kadar tidak ada masalah. Ya, hanya saja tetap dia jaga apa yang saya sebutkan tadi dari ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.